Jumpa lagi nih dengan saya Lili Setianingsih dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, saat ini sedang duduk di bangku semester 4. Nah, di video kali ini kita akan bahas materi mengenai Perhimpunan Indonesia. De volgende dag hebben velen zich naar hetzelfde vliegveld begeven om president Sukarno te begroeten, die van nu af in Jakarta, zoals Batavia nu heet, zijn zetel zal hebben. 2 Dakota's van de nieuw opgerichte Indonesische luchtvaartmaatschappij hebben de president en zijn gevolg uit Yogyakarta hierheen gebracht. De kinderen van ingenieur Sukarno die met hem uit Jogja meekwamen vertrekken eerder. Na een kort oponthoud begint dan de intocht van de president in de hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië. Het wordt een triomfale rit van het vliegveld naar het paleis aan het Koningsplein. Indonesia yakni berdiri pada tahun 1908 oleh orang-orang Indonesia yang berada di negeri Belanda, tepatnya di kota Leiden, yang diprakarsai oleh 7 orang pelajar, yakni Soekarno, Husein Jayadiningrat, Noto Suroto, Noto Diningrat, kemudian ada Sultan Kasayangan, Sumitro Kolopaking, dan Apitulei. Mereka adalah para pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negeri Belanda. Pada mulanya Perhimpunan Indonesia bernama Indisch Vereniging. Kegiatannya hanya terbatas pada penyelenggaraan pertemuan sosial dengan para anggota, ditambah dengan sesekali mengadakan pertemuan dengan orang-orang Belanda. Perhimpunan Indonesia merupakan pelopor gerakan nasionalis Indonesia yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi politik pertama yang menggunakan istilah Indonesia di dalam namanya. Ide-ide tersebut dipengaruhi oleh ide sosialis dan Mohandas. Apa itu Mohandas? Yakni sebuah Mahatma Gandhi di India tentang pembangkangan sipil tanpa kekerasan. Saat Perhimpunan Indonesia kembali ke Indonesia, mereka aktif dalam studi dan akhirnya di partai politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan kepentingan-kepentingan bersama dari orang-orang yang berasal dari Indonesia. Maksudnya adalah orang-orang pribumi dan non-pribumi, bukan Eropa, yang berada di negeri Belanda dan berhubungan dengan orang Indonesia. Dampak dari perdamaian Perang Dunia I muncullah di Barat negara-negara nasion, antara lain atas prakarsa Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, dan kemudian mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diprakarsai oleh Valkenbond. Pernyataan W. Wilson yang terkenal sebagai hak penentuan nasib sendiri, yang juga berfungsi sebagai dasar penentuan peta baru Eropa sehabis Perang Dunia I, namun menimbulkan dampak nasionalisme dan tambahan pula pemicu nasionalisme di daerah jajahan di mana-mana. Kemudian pada tahun 1922, The Indisch Vereniging diterjemahkan menjadi Perhimpunan Indonesia, dan dari awal 1973 mempunyai pengurus, yakni Iwa Kusuma Sumantri, dan sekretarisnya Sitalanala Bendahara Muhammad Hatta, kemudian komisarisnya Sastro Muljono. Kemudian di samping nama dalam bahasa Belanda dipakai juga nama Perhimpunan Indonesia. Namun lama-kelamaan hanya nama Perhimpunan Indonesia sajalah yang dipakai. Sedangkan nama Indisch Vereniging telah lama tidak dipakai.
Dengan demikian, semakin tegas bergerak memasuki bidang politik, perubahan ini juga didorong oleh bangkitnya seluruh bangsa-bangsa terjajah di Asia dan Afrika untuk menuntut sebuah kemerdekaan. Semenjak tahun 1923, Perhimpunan Indonesia aktif berjuang bahkan mempelopori dari jauh perjuangan kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan berjiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang murni dan kompak. Berdasarkan ini, Perhimpunan Indonesia keluar dari Indisverbond Fund Student, yakni suatu perkumpulan yang bertujuan menggabungkan organisasi-organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda dan peranakan Cina yang berorientasi ke Indonesia dalam suatu kerjasama pada tahun 1923 tepatnya, karena dianggap tidak perlu lagi. Awalnya dikenal sebagai organisasi yang berfokus pada kegiatan sosial budaya yang menyatukan pelajar Indonesia yang sama-sama tinggal di Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, organisasi ini mulai bergerak dalam bidang politik. Tujuan organisasi ini sendiri ialah untuk memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pemerintah Indonesia lah yang memiliki tanggung jawab akan rakyat Indonesia, bukan Belanda. Berdasarkan tujuan tersebut, maka diketahui bahwa tujuan organisasi terangkum dalam 3 pokok. Apa aja? Ada yang tahu nggak nih? Kalau nggak ada, Mimin kasih tahu ya. Jadi 3 pokok yang dimaksud adalah: 1. Indonesia ingin menentukan nasib sendiri. 2. Bangsa Indonesia harus bersatu melawan Belanda. Dan yang terakhir adalah bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Keberadaan pokok-pokok penggerak Perhimpunan Indonesia tersebut sendiri terinspirasi berkat pergerakan nasional yang terjadi di tanah air atas gagasan dari Muhammad Hatta. Selanjutnya, kegiatan politik yang digagas dari kelompok organisasi ini ialah berfokus pada penyebaran semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan pemerintah Belanda. Nah, pada saat itu, si Perhimpunan Indonesia ini dipandang sebagai organisasi radikal karena para anggotanya tidak pantang menyerah untuk menuntut kedaulatan kemerdekaan di mata internasional atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan organisasi ini sendiri memiliki semboyan Indonesia Merdeka Sekarang. Dalam kutipan tersebut dipertegas menggunakan tanda seru. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni mengenai pengaruh tokoh Indische Partij terhadap Perhimpunan Indonesia atau Indisverening. Berdiri atas prakarsa Sultan Kasajangan dan Noto Suroto, yang tujuan utama ialah mengadakan pesta dansa dan pidato-pidato. Nah, sejak Cipto Mangunkusumo dan Suhardi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara masuk dengan Indisverening tahun 1913, mulailah mereka memikirkan mengenai masa depan Indonesia. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya organisasi tersebut bagi bangsa Indonesia. Nah, semenjak itulah Verening ini memasuki kancah politik. Waktu itu pula Perhimpunan Indonesia menerbitkan sebuah buletin yang diberi nama Hindia Putra, tetapi isinya sama sekali tidak memuat tulisan-tulisan bernada politik.
Semula gagasan atas nama Indonesia diperkenalkan sebagai pengganti Indies dalam bahasa India oleh Prof. Cornelis. Sejalan dengan itu, inlander atau dalam bahasa lain artinya pribumi diganti dengan orang Indonesia. Kemudian pada September 1922, saat pergantian ketua antara Dr. Sutomo dan Herman Kartawisastra, organisasi ini berubah nama menjadi Indische Vereniging. Saat itulah istilah Indonesia dan kata sifat Indonesia sudah tenar digunakan oleh para pemprakarsa politik etis. Para anggota Indonesis juga memutuskan untuk menerbitkan kembali nih majalah dari Hindia Putra dengan Muhammad Hatta sebagai pengasuhnya. Majalah ini diterbitkan 2 bulanan dengan 16 halaman dan biaya langganan seharga 2,5 gulden setahun. Penerbitan ini menjadi sarana untuk menyebarkan ide-ide anti-kolonial dalam 2 edisi. Edisi pertama, Hatta menyumbangkan tulisan kritik mengenai praktik sewa tanah industri gula di Hindia Belanda yang merugikan para petani. Kemudian saat Iwa Kusuma Sumantri menjadi ketua pada tahun 1923, Indonesis mulai menyebarkan ide non-koperasi nih yang mempunyai arti berjuang demi kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Belanda. Nah, setahun kemudian nih, pada 1924, saat Nazir Datuk Pamonja menjadi ketua, nama majalah Hindia Putra berubah menjadi Indonesia Merdeka. Setahun kemudian, tepatnya pada 1925, Sukiman Wirjosandyojo mengubah nama organisasi ini resmi berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Jadi Sukiman Wirjosandyojo ini menjadi ketua, Perhimpunan Indonesia itu namanya mutlak menjadi Perhimpunan Indonesia dan tidak berganti lagi bahkan saat ini. Hatta menjadi Vorsitter atau ketua PI terlama. Kenapa terlama? Karena si Muhammad Hatta sendiri itu memimpin selama 4 tahun, yakni dari tahun 1926 hingga 1930. Nah, sebelum si Hatta ini memimpin, ketua-ketua sebelumnya itu hanya menjabat selama 1 tahun. Kemudian Perhimpunan Indonesia menggalakkan secara terencana propaganda tentang Perhimpunan Indonesia ke luar negeri Belanda. Tokoh-tokoh lain yang menjadi anggota organisasi ini antara lain yakni Ahmad Farzan, kemudian Sukiman Wirjosandyojo, Arnold Mononutu, kemudian ada Wirjoyo, kemudian ada Profesor Mr. Sunario, Sastro Wardoyo, ada lagi nih Sastro Meljono, Abdul Jadid, Joyodiningrat, Sultan Syahril, Sutomo, Ali Abdul Rabbih, kemudian yang terakhir yakni Brekso Diningrat. Nah, untuk materi yang terakhir yakni mengenai pola perjuangan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Jadi, kegiatan-kegiatan politik Perhimpunan Indonesia ini sangat menarik perhatian dunia internasional. Kenapa? Karena ada salah satu aksi yang paling dikenal yakni mengenai manifesto politik yang dikeluarkan tahun 1925. Kegiatan tersebut berdampak hingga membuat pemerintah Belanda itu merasa terancam akan keberadaan organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Karena sebelumnya itu tidak ada yang menyangka bahwa organisasi yang awalnya bersifat sosial budaya dapat berubah menjadi organisasi pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di kancah politik internasional. Bukan hanya nama organisasi, perubahan nama juga terjadi pada majalah terbitan Perhimpunan Indonesia,
yang semula Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka dengan semboyan. Udah tahu dong, tadi kan udah dijelasin. Apa ayo lupa ya? Yaudah deh, Mimin kasih tahu ya. Yakni semboyannya Indonesia Merdeka sekarang. Sifat organisasi berubah drastis dari organisasi sosial menjadi organisasi politik. Pada 1923, Perhimpunan Indonesia itu mengeluarkan Deklarasi Perhimpunan Indonesia yang dibuat dalam majalah Hindia Putra. Dalam deklarasi tersebut memakai kata bangsa Indonesia yang menunjukkan cita-cita Perhimpunan Indonesia akan sebuah negara yang baru yang merdeka. Kemudian pada 1925 deklarasi tersebut berkembang menjadi manifesto politik karena meyakini hanya kemerdekaan yang dapat mengembalikan harga diri bangsa Indonesia. Perkembangan teknologi media cetak dan jurnalisme menjadi peran penting dalam menyebarkan manifesto politik ini. Adapun dampak dari ide tersebut itu mempengaruhi pergerakan nasional di tanah air. Para pejuang kemerdekaan di Hindia Belanda menjadi sadar bahwa mereka adalah satu bangsa walaupun berbeda suku, bangsa, dan agama. Kesadaran inilah yang memunculkan